Maaf. Laporan sudah siap. Tenang saja. Halo. Jiawen. Kamu lihat apa? Rapat akan segera dimulai. Aku segera ke sana. Kamu baik-baik saja? Apa kamu tidak enak badan? Tidak apa-apa, ayo cepat pergi. Sudah menolak. Kenapa masih merasa sangat kecewa? Kenapa melihat dia? Aku kembali. Kakak, kok pulangnya awal banget? Mikirin apa sampai serius banget? Nggak apa-apa, sini minum dulu. Aku kerja shift siang hari ini jadi pulangnya awal. Sini. Fotonya bagus ya. Kakak, Ini bukan tamu VIP kita itu? Coba lihat, cowok ganteng begini ngapain perawatan? kakak jangan main-main. Lihat baik-baik ini fotoku. Aku belum sempat motong dia dari foto. Oja? Kamu kok lihat aku begitu? Kamu masih ingat cowok ganteng bernama Jawen ini? Dia klien salon kita loh. Ingat, Dia telepon hari ini bilang, kedepannya nggak akan datang lagi buat perawatan. kenapa? Ada apa? Kita kehilangan satu klien. Kamu lebih tegang dari pemilik salon kita. Aku ada. Nggak kok. Katanya dia ganti pekerjaan baru, lebih sibuk dari sebelumnya. Benar-benar nggak ada waktu luang buat perawatan. Tapi kartu ini nggak bisa direfund. Jadi dia mau mengalihkan kartu ini atas nama seorang bernama Nona yang Sinran. Dialihkan atas namaku? Katanya yang Sinran kerja terlalu keras, sering kurang istirahat, jadi perlu perawatan dan relaksasi yang baik. Kayaknya dia masih sangat perhatian sama kamu. Ya biasa aja. Sebenarnya dia pesan, jangan bilang ini ke kamu. Cuma suruh aku rutin ajak kamu perawatan aja. Tapi tadi lihat foto ini, aku rasa hubungan kalian berdua kayaknya nggak sesederhana yang kamu bilang. Aku yakin, dia pasti masih nggak bisa move on dari kamu. Kalau aku tidak salah tebak, yang Sinran juga pasti suka sama Ding Jiawen. Benar kan? Aku juga tidak tahu. Kalau memang tidak bisa melupakan, jangan pura-pura bisa. Yang harus pergi tidak bisa ditahan, yang harus datang tidak bisa dihalangi. Urusan perasaan, mendengar nasihat orang lain tidak ada gunanya. Yang paling penting adalah perasaanmu sendiri, itu yang paling akurat. Tapi, Kak, aku tidak tahu apakah aku sudah siap mental untuk menghadapi semua ini. Kamu pernah disakiti, lalu sekarang mau menyakiti orang lain? Kamu sendiri juga tidak enak kan? Dan kalau cinta benar-benar datang lagi, apa kamu tidak mau lihat sama sekali? Kamu mau di dunia ini tambah satu orang yang sedih lagi?
Hello. HP-ku habis baterai tadi, baru dicharge. Oke, aku langsung turun. Cara. Shinran sudah pergi. Oke, sampai jumpa. Dadah. Jiawen, jam 7 malam. Aku akan menunggumu di kafe tempat kita pertama kali bertemu. Aku ada yang mau bicara. Aduh. Kamu datang. Maaf ya, tadi lagi meeting terus. Jadi nggak sempat lihat HP. Jadi telat. Aku kira kamu nggak bakal datang. Masa sih aku? Halo? Pakai foto orang tanpa izin. Itu melanggar hak cipta kan? Nggak cuma kamu doang. Biasanya wallpaper HP. Dipasang foto orang yang disukai, lihat kayak gini. Udah, kita seri aja deh. Seri apaan? Aku gambar kamu cantik banget, kayak bidadari. Kamu foto aku jelek banget, hapus ya pas pulang. Kalau nggak bisa dihapus gimana? Baju yang dipakai hari ini sengaja ya? Iya. Soalnya kalau kamu nggak datang, mungkin baju ini akan disimpan di dasar koper. Selamanya jadi kenangan. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kecuali aku terjepit di dasar koper dan tidak bisa keluar, baru aku tidak datang. Aku sangat ingin bertanya padamu. Kenapa tiba-tiba kamu berubah? Jujur saja aku juga tidak tahu. Yaitu pada malam itu, malam rencana 24 jam yang mengerikan. Kata-kata yang kamu ucapkan di belakangku membuatku sangat gugup. Dan juga saat kamu mabuk, kita berpelukan. Aku merasa sedikit berdebar. Dan juga hari kamu pergi, aku tiba-tiba merasa kehilangan. Dan juga hari kita bertemu di lobi, aku sampai tidak bisa berkonsentrasi.
Jadi aku harus mencarimu. Tahu tidak, aku merasa bersamamu. Sangat bahagia dan tenang. Perasaan itu seperti setetes tinta jatuh ke dalam air. Perlahan menyebar. seperti itulah. Maaf, Halo ibu. Ada apa? Kalau begitu kalian sekarang di mana? Baik, aku segera datang. ada apa terjadi sesuatu? Adikku belakangan jatuh cinta, sampai seperti kesurupan. Seserius itu ya? Kalau begitu cepat pergi. Maaf Simran, aku baru datang sudah harus pergi. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku temani aku kasih. Iya baik. Untuk sementara sudah tenang, kamu juga istirahat lebih awal ya. Kenjen kamu. Besok kontak lagi. Kakak, Ran Ran. Aduh. Kamu ini jatuh ke dalam gua madu ya? Baru pulang sudah ekspresi seperti ini. Jangan sampai susah tidur. kakak jangan menggodaku. Dik bodoh, mana mungkin kakak mengejekmumu? Aku malah senang untukmu. Bagaimanapun, yang penting kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Kakak juga senang untukmu. Terima kasih ya, Kak. Sebenarnya setelah kejadian yang lalu, aku kira aku tidak akan mudah jatuh cinta lagi. Ternyata, aku benar-benar bersamai Jiawen. Menurutku sebagai orang luar, hubungan kalian juga tidak mudah. Kartu member 30.000 loh. Sudah-sudah, bercanda saja. Kurasa kalian bersama itu sudah takdir. Tuhan sengaja membuatmu bertemu kembali dengan Jiawen di hari Sunwo mengingkari janji. Kalian bersatu juga sudah ditakdirkan. Sudah, jangan pikirkan itu lagi. Kamu harus menikmati saat ini. Hargai dengan baik. Jangan sia-siakan ketulusan Jiawen padamu. Dan juga jangan sia-siakan dirimu sendiri. Iya, aku mengerti. Tapi Kak, hatiku masih merasa tidak tenang. Kenapa? Menurutmu, dua orang yang bersama seharusnya saling jujur tanpa rahasia. Tapi, kamu juga tahu pengalamanku dulu. Jadi aku berpikir, apakah aku perlu menceritakan hal ini pada Jiawen? Biar dia tahu. Kalau aku jadi kamu, aku akan memilih untuk tidak memberitahunya. Kurasa dia mencintaimu karena dirimu yang sekarang. Bukan masa lalumu, dan kamu mencintainya juga karena dirinya yang sekarang. Kamu juga tidak tahu masa lalunya seperti apa. Jadi kamu berhak untuk menyimpan kenangan itu. Seperti rahasia di dalam hati. Jangan biarkan masa lalu mengganggu saat ini. Apalagi menjadi beban dalam hubungan ini. Benar kan? Iya. Kak, aku tahu harus bagaimana. Oh iya, besok pagi kan kamu masih harus kerja. Cepat pulang dan istirahatlah, jangan khawatirkan aku. Kamu senyum-senyum apa sih? Nggak kok. Kemarin-kemarin masih terlihat buruk. Hari ini seperti orang yang berbeda. Nggak, aku cuma merasa bahan ini bagus. Kurasa hasilnya akan bagus. Kamu jatuh cinta ya? Tidak ada. Aku lihat ada. Aku mau angkat telepon dulu, kamu sibuk aja. Pacar yang nelpon ya?
Halo, sekarang kamu tidak sibuk ya? Kok kedengarannya kayak berharap aku sibuk gitu sih? Enggak kok, soalnya tadi di ruang kerja. Aku membayangkan kita kerja bareng. Terus teleponmu langsung masuk. Ini namanya jiwa yang saling terhubung. Aku juga lagi mikirin kamu. Tapi cuma mikir doang sih, soalnya siang ini aku ada rapat. Sekalian ke rumah sakit adikku, ngantar barang. Oh ya, gimana kabar adikmu? Lumayan, katanya hari ini bisa pulang. Kamu gimana? Mau makan ya? Pas di restoran nanti masih ingat aku nggak? Mungkin hari ini aku harus mengecewakanmu, soalnya aku sibuk banget. Jadi cuma bisa makan mie instan. Dengar ya, kalau kamu berani makan asal-asalan, aku bakal batalin rapat, langsung anterin makanan buat kamu. Iya, aku ngerti. Aku semalam gak bisa tidur nyenyak, informasinya terlalu banyak. Kamu gimana? Tidurnya nyenyak enggak? Kalau kamu terus manja begini, aku jadi nggak selera makan. Kamu sibuk aja deh. Oke, aku ngerti. Tapi hari ini, aku nggak tahu rapatnya sampai jam berapa. Jadi belum tentu bisa ketemu. Oh iya, kamu di kantor pusat dapat posisi apa? Kok lebih sibuk dari waktu di pusat desain? Begini, nanti kalau udah stabil aku kasih tahu detailnya. Oke kalau begitu. Oh ya, sebelum tutup telepon, cium dong. Ini kan lagi kerja, jangan macam-macam. Teleponnya belum selesai nih. Cepetan, rezeki cintamu juga udah banyak. Barang yang kamu mau nanti aku antar. Dadah. Eo. Lihat nanti kamu anterin sendiri ke aku. Jawen, kok kamu datang? Aku mau jenguk Jialin. Beli buah. Mangga, ini kesukaan Jialin. Tadi sepupuku datang, pesen banget beli ini. Aku juga beli majalah. Aku khawatir Jialin bosan dan kesepian tiduran di sana. Aku juga khawatir dia bosan. Sengaja pulang ambil tablet buat dia. Kalau kamu sudah di sini, aku tidak perlu naik. Nanti sore aku ada rapat. Serahkan saja padaku, aku yang akan memberikannya padanya. Kamu sibuk saja dengan urusanmu. Jialin di sini ada aku yang jaga. Denganmu menjaganya, aku tenang. Oh ya, dokter bilang sore ini bisa pulang? Sore ini bisa urus surat pulang. Dokter juga sudah kasih resep obat. Di rumah minum obatnya tepat waktu. Lihat, keluarga kita sibuk, semua urusan datang berbarengan. Ayah ada acara yang tidak bisa ditolak, aku dan ibu harus rapat. Tidak tahu kapan selesainya. Jialin ini merepotkanmu. Sudah, Jiawen. Ngomong apa sih? Serius? Kalian sibuk saja dengan urusan kalian. Jialin di sini jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, aku akan telepon kalian. Sebenarnya, dengan hubungan kita, aku seharusnya tidak perlu basa-basi lagi, tapi hari ini, benar-benar harus berterima kasih dengan sungguh-sungguh, serius. Bagaimanapun juga, ini masalah Jialin. Jialin mengalami hal sebesar ini. Kamu masih mau kembali menjaganya, sungguh. Aku tidak tahu harus bilang apa. Sudah, Jiawen, hubungan kita seperti apa? Ngomong apa sih sama aku? Kalian sibuk saja, tenang. Bukan, yang harus dikatakan ya harus, kita kedepannya kan. Kalau ada yang butuh bantuan, bilang saja bro. Oh ya, ada satu hal lagi yang mau kuberitahu. Lain kali saja, hari ini tidak enak ngomong. Kok jadi begini kamu? Ragu-ragu. Ada apa? Bilang saja. Baik, kalau begitu aku bilang. Sebenarnya, hal ini yang pertama harus kuberitahu adalah kamu. Karena kamu sudah membantuku sangat besar. Aku dan Sinran sudah bersama. Kenapa? Kamu juga kaget? Nanti suatu hari, kamu dan Jialin ada waktu, saat dia sudah sembuh. Kita berempat duduk makan bersama. Aku buru-buru. Jialin ini merepotkanmu, aku duluan pergi. Kita telepon ya, bro. Bukannya kamu sedang rapat? Kok tiba-tiba datang? Rapat bisa diulang, kencan kalau terlewat tidak bisa diganti.
Kamu terlihat sangat lelah. Apa karena hari pertama pacaran? Jadi agak gugup ya? Kenapa kamu selalu tidak serius kalau tidak ada masalah? Dipukul pun aku akan tetap nempel sama kamu. Kalau tidak, kita pulang jalan kaki saja. Naik mobil terlalu cepat. Boleh? Ayo. Lihat kamu, mulutnya penuh makanan. Dasar kecil bodoh. Minum air dulu. Makan pelan-pelan, jangan buru-buru. Ayan Ran. Lihat. Mirip kamu nggak? Mirip kamu kali. Aduh, Kenapa? Kamu nggak apa-apa. Maaf ya. tentu nggak apa-apa. Pelen. Sudah malam. Cepat pulang. Pulang nggak boleh kerja, nggak boleh main game. Apalagi minum alkohol atau nongkrong di bar. Lihat, semua rahasia kecilku kamu tahu. Nggak juga. Mungkin kamu punya banyak rahasia yang belum kamu ceritakan. Tanya sesuatu ya? Menurutmu, boleh nggak pasangan punya rahasia? Maksudku yang baik-baik itu loh. Kenapa? Nggak suka? Nggak. Aku ingat dulu pernah baca di buku. Katanya di hati setiap orang ada sebuah kamar kecil. Kamar ini punya rahasia masing-masing. Aku pikir kalau rahasia ini nggak ada hubungannya dengan perasaan kita. Biarkan saja tersimpan di sana selamanya. Sebenarnya rahasiaku itu bukan rahasia besar. Nanti kalau ada kesempatan, pasti aku kasih tahu. Sudah malam. Cepat pulang. Nanti nggak ada mobil lagi. Apa yang dibicarakan di telepon tadi nggak dilakukan, ya? Ini kok bisa nggak dianggap serius sih? Apa sih? Beneran? Kamu beneran lihat jelas? Ayo dong. Tadi Sinran di bawah, dia kayak gini. Kayak gini. Ciuman lama sama orang. Aku lihat sampai kaki pegel. Beneran, ayo. Aku pulang. Nenek, cepat duduk. Dia sudah kembali, cepat duduk. Ibu. Kakak kedua. Pakainya manis. Aku coba gigit. Manis sih manis, tapi tadi kamu di bawah. Sudah lama manis-manisan, masih perlu makan apel? Aku rasa apel ini juga tidak enak. Jadi aku mandi dulu. Aku kasih tahu ya, tadi di balkon. Aku melihat cerita cinta langsung. Wanita utamanya sepertinya kamu. Gimana? Tidak mau berbagi dengan kakak kedua? Lihat apa saja. Yang seharusnya dan tidak seharusnya dilihat, semuanya sudah kulihat. Kak, aku dan dia cuma rekan kerja. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Nanti aku ceritakan pelan-pelan. Sudah terlambat, semua orang tahu. Kakak kedua. Ran, pacaran bukan hal buruk. Kenapa tidak mau kami tahu? Benar juga. Bukan begitu, tapi aku dan dia masih rekan kerja. Dan baru saja mulai, jadi. Baru mulai di bawah? Cepat sekali. Kakak kedua masih bercanda. Nenek cuma ingatkan. Kalau pemuda itu baik,
kamu harus memanfaatkannya. Kamu sendiri yang tahu. Aku dan ibumu tidak akan ikut campur. Benar, Sinran. Kalau kamu, pengalamanmu lebih banyak dari teman sebaya, pasti lebih jeli melihat orang. Kalau kali ini merasa baik, jangan menyiksa diri. Ibu dan nenek tidak akan ikut campur. Benar, kakak kedua juga mendukungmu, tidak seperti Sunwo itu. Sudah menikahi anak orang kaya, kamu harus melupakan masa lalu. Dia menikahi anak orang kaya. Kakak kedua, bagaimana kamu tahu? Aku cuma nebak. Sudah, orang itu tidak layak dibicarakan. Besok masih ada tugas, bubar saja. Bubar. Iya, cepat duduk. Ranran sudah banyak menderita. Sekarang bekerja keras, berjuang mati-matian. Sudah saatnya dia bertemu orang baik. Benar juga. Nenek benar, semuanya akan baik-baik saja. Aku benar-benar bisa menyimpan rahasiaku sendiri. Sampai selamanya. Tinggej. Aku datang untuk memberi salam. Masih GG, pulang dari rumah sakit pun tidak ada Tandu yang menjemput. Bagaimana? Sudah merasa lebih baik? Masih ada bagian yang tidak nyaman? Kamu bisa tidak sih kalau di sini masih sakit? Sunwo pasti akan kesakitan bukan main. Ini aku benar-benar harus menegurmu, sungguh. Pria sebaik Sunwo. Bagaimana bisa kamu menipunya? Aku tidak akan berani lagi. Jangan pura-pura kasihan. Dengar Jahyali. Untuk pria seperti Sunwo, hanya ada satu cara yang efektif. Yaitu dengan memberikan hatimu yang tulus. Mengerti? Mengerti? Pelajaran kali ini sudah cukup menyakitkan. Baik, jangan terulang lagi, dengar? Kalau begitu aku pergi dulu. Kenapa kamu berpakaian begitu formal hari ini? Bahkan memakai parfum. Jangan-jangan sedang jatuh cinta? Urusi dirimu sendiri. Aku pergi. Kenapa kamu tidak mengetuk lagi? Pria juga punya privasi, tahu? Ini privasimu? Waktu itu kamu mati-matian melarangku pergi, ternyata bersama perempuan ini. Apa ini? Ngomong apa sih? Maskerku belum dipakai, aku baru saja. Sudut pengambilannya bagus. Ada apa sih? Aku hanya menonton pertunjukan fashion dengan dia, kamu berlebihan sekali. Bahkan maskerku diambil. Kenapa dia? Di mana model dan selebriti kecilmu yang lain? Jangan kamu, satu kata ini itu. Dia punya nama, tahu? Aku perkenalkan, namanya. Namanya yang Sinran. Kalian bagaimana bisa kenal? Kami bertemu di pusat desain. Hanya seorang desainer kecil, sampai-sampai kamu begitu perhatian. Bahkan mengajaknya menonton pertunjukan penting seperti ini. Bukan. Kamu Sambaru. Ayo duduk. Kamu berlebihan sekali, ayo. Dengar Ja. Lain kali aku ajak kamu ke New York Fashion Week, setuju? Ada apa sih ini? Sudah ketahuan ya, aku kasih tahu. Dia tuh yang dulu pernah aku sebutin. Cewek yang aku suka. Gimana? Kirekam. Kelas atas gitu. Angle fotonya bagus.
Ekspresi apa ini? Kakak pakaran lo. Kamu fanatiknya. Harusnya seneng dong, jangan cemburu mulu. Cemburu terus maksudmu apa? Aku nggak cemburu. Dia kelihatannya bukan cewek baik. Ngapain kamu pacaran sama dia? Baru ketemu sekali, gimana kamu tahu? Dia bukan cewek baik? Ngomong apa sih? Aku nggak peduli. Kamu kan kakakku, harus dengerin aku. Kamu boleh pacaran sama siapa aja di dunia ini. Tapi nggak boleh sama dia. Aku udah tahu kamu bakal bilang gitu. Lain kali aku bawa cewek lain pulang. Kamu tetap bakal bilang gini. Aku ngerti. Kamu iri karena dia lebih cantik dari kamu, makanya bilang gitu. Iya ya, Kom. Dia lebih cantik dari aku? Kalian cowok-cowok pada buta ya? Apa maksudmu kami buta? Kami cowok-cowok ini kenapa sih? Aku bilang kalian berdua kakak adik. Selalu aja bertengkar gak ada habisnya. Minum dulu biar adem. Aku kasih tahu, kamu datang pas banget. Adikku tahu soal aku dan Simran. Nggak setuju kan? Cepat bantu aku nasihatin dia. Ada apa ini? Bicara dong. Ini sebelumnya aku udah cerita soal Simran. Lagi pula kalau nggak ada kamu, kami nggak bakal cepat kayak gini. Bicara dong, cepat bantu nasihatin dia. Istri kamu. Jialin itu. Jiawen dia. Oke deh. Kalian pada sembunyiin dari aku. Keren banget sih. Maksudnya apa ini? Kalian berdua kenapa sih? Bicara dong. Gak apa-apa. Jialin. Kamu sama kakakku ngapain sih? Kenapa yang Sinran bisa jadi pacar kakakku? Jangan bilang ini kebetulan, aku nggak percaya sama sekali. Jialin, ini urusan pribadi kakakmu. Beneran bukan konspirasi. Kamu benar-benar dermawan. Bahkan rela memberikan wanita yang pernah kamu cintai kepada. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku juga tidak ingin kakakku tahu urusan kalian. Pokoknya aku tidak bisa seperti kamu. Aku tidak bisa mentolerir sainganku. Pacaran dengan kakak yang paling aku sayangi. Sehari pun tidak tahan. Jialin. Aku tidak bisa banyak bicara tentang urusan Jiawen. Aku juga tidak bisa ikut campur. Tapi urusanku sendiri bisa aku atur. Sudah kubilang, aku sudah punya pilihanku sendiri. Jadi aku pasti tidak akan ingkar janji. Tenang saja. Aku pasti tidak akan di luar sana, dengan wanita lain. Ada hubungan sedikit pun. Dalam situasi seperti ini, bagaimana aku bisa percaya kamu? Kalau begitu lihatlah Jiawen. Sekarang bukan hanya Jiawen yang diam-diam mencintai. Tapi mereka berdua saling mencintai. Menurutku, yang seharusnya kamu lakukan sekarang adalah dengan lapang dada memberikan doa untuk mereka. Paikerenya enak Didengar. Siapa tahu Sinran sedang bermain-main dengan perasaan kakakku. Kalau kamu mau mencurigai siapapun, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, kalau kamu ingin tahu apakah seseorang tulus, kamu harus lihat orangnya, lihat Jiawen sekarang. Jiawen sekarang setiap hari bahagia. Apa salahnya? Dan aku sebagai penonton, hanya bisa memberikan doa, aku harap kamu juga begitu. Sudahlah, aku tidak mau bicara. Pokoknya urusan kakakku juga tidak bisa aku urus. Kalau begitu istirahatlah yang baik, aku pulang dulu. Urusan ini tidak akan selesai dengan mudah. Yang Sinran, kamu tunggu saja. Hai, biar aku tebak kamu sedang apa. Pasti sedang memikirkan aku. Kalau aku bilang tidak, Kalau tidak, buat kamu selalu melihatku. Melakukan apa saja. sudahlah, aku tidak mau bercanda, aku mau makan. Aku tidak bercanda, sebentar lagi harus ke pusat desain untuk urusan. Kamu benar-benar mau datang sekarang? Tidak apa-apa,
Kita kan rekan kerja, tidak masalah. Baiklah, Oke, nanti ketemu lagi. Cara. Shinran, ayo kita makan bersama. Hansa, kalian dua saja. Aku masih sibuk. Baiklah, cepat ya. Kami tunggu. Ayo pergi. Ini desain yang kamu buat? Pura-pura tidak dengar ya? Aku ada hal penting untuk dibicarakan. Ayo keluar, agar kamu tidak malu di sini. Aku tidak melakukan hal yang memalukan. Apa yang memalukan? Bagus, aku meremehkanmu. Kalau begitu, bicarakan di sini saja. Jika kamu ingin memaksaku mengundurkan diri, sepertinya tidak perlu. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Siapa yang mau bicara soal itu? Aku bilang ini hal penting. Kalau begitu, ini karena Sunwo. Sunwo sangat penting bagimu. Tapi tidak penting bagiku. Ini juga tidak perlu dijelaskan lagi. Maaf, aku harus bekerja. Kamu keterlaluan. Aku tidak peduli urusan kerja atau pribadi. Kenapa kamu seperti ini? Justru aku yang ingin bertanya. Setiap hari berpura-pura polos. Aku tahu semua niatmu. Menipu satu demi satu, apa maumu sebenarnya? Kenapa? Aku benar ya? Aku kira kamu sangat mencintai profesi desainer ini. Hanya karena terpaksa bekerja di perusahaan kami. Ternyata ambisimu lebih dari itu. Kamu terlalu licik. Apa maksudmu sebenarnya? Apa yang kamu bicarakan? Kakakku sudah memberitahuku. Hanya dia yang menganggapmu cinta sejati. Tapi aku melihatnya dengan jelas. Kamu hanya memanfaatkannya, menggoda dia. Tidak rela karena dibuang orang lain. Jadi ingin mencari pangeran bodoh untuk jadi Cinderella, ya? Aku beritahu, kakakku bodoh, tapi aku tidak. Aku bahkan tidak mengenal kakakmu. Siapa kakakmu? Siapa kakakku? Ding Jawan. Di studio ini, kalian bekerja sama, menciptakan sesuatu. Berkanda Mesra. Kalau kamu bilang tidak mengenalnya, itu terlalu palsu. Panggilannya cukup mesra. Nama wakil presiden bisa dipanggil sembarangan. Yang Shinran, aku benar-benar memperingatkanmu untuk terakhir kali. Jangan bermimpi lagi. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Jalan. Kenapa kamu di sini? Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu kamu? Kamu pergi ke kantor pusat untuk menjadi wakil presiden? Tapi bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Kakak. Jangan kejar dia lagi. Wanita seperti ini jelas-jelas hanya mengincar uang keluarga kita. Dia sama sekali tidak mencintaimu, kamu tahu tidak? Sudah cukup kamu berbuat keributan? Jika kamu tidak mengenal Yang Shinran, jangan asal bicara, oke? Aku tidak tahu seperti apa dia. Sadarlah sedikit, Kak. Justru kamu yang tidak sadar, bukan? Yang Shinran sama sekali tidak tahu. Identitas asliku, kamu mengerti tidak? Jangan marah. Kamu masih ingat rahasia kecil yang aku katakan padamu hari itu?
yaitu identitasku. Kalau begitu, kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Karena aku khawatir identitasku akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi kita. Kalau begitu, katakan padaku. Apakah karena identitas spesialku, aku bisa masuk perusahaan? Aku jamin, benar-benar bukan. Karena saat aku melihatmu di supermarket itu, pertama-tama aku tertarik dengan desain bajumu. Baru kemudian aku memperhatikanmu. Lalu aku melihat sketsa gambarmu. Aku merasa bakatmu tidak boleh sia-sia begitu saja. Jadi, aku berdiri di posisi perusahaan. Ingin merekrutmu untuk bekerja di perusahaan. Benar-benar tidak ada niat pribadi sama sekali? Mungkin ada sedikit, karena tanpamu, aku juga tidak akan datang ke sini untuk bekerja. Sudahlah, Simran, jangan marah padaku. Aku tidak bermaksud begitu. Lagi pula, aku tidak punya niat jahat, kan? Jangan marah, dengar tidak? Ada apa? Masih kesal? Tentu saja kesal. Kamu adalah wakil presiden perusahaan. Kamu menggandeng tangan seorang karyawan kecil dan berlarian kemana-mana. Lalu bagaimana aku bisa bekerja di sini nanti? Aku benar-benar tidak sengaja menipumu. Aku khawatir setelah kamu tahu identitasku, kamu akan kabur. Kenapa kabur? Karena kamu bukan tipe perempuan yang materialistis. Kalau kamu tipe perempuan yang cinta uang, aku malah tidak terlalu peduli, sungguh. Aku selalu khawatir dengan identitasku ini. Khawatir identitasku ini akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di antara kita. Dengar penjelasanmu, terdengar sangat masuk akal. Semua alasan ada padamu. Tentu saja tidak. Bagaimanapun ini adalah kesalahanku. Baik secara profesional maupun pribadi, aku tidak seharusnya menipumu. Aku pikir, jangan salahkan aku. Karena aku ini agak gampang stres. Kalau ada masalah, aku jadi tidak bisa makan, tidur, atau bekerja dengan baik. Yang paling parah adalah tidak bisa fokus saat menyetir. Ini tidak boleh terjadi. Kamu harus bekerja dengan baik. Tidur dan istirahat yang cukup, oke? Jangan buat aku khawatir. Oh, aku janji. Aku tidak akan menipumu lagi. Suatu hari nanti aku pasti akan membawamu pulang. Memperkenalkanmu pada ayah dan ibuku. Ibu pasti akan menyukaimu. Jialin, kamu ngapain di sini? Kamu pergi kencan lagi ya? Kamu tidak ada habisnya. Apa sih yang istimewa dari Yang Sinran ini? Sampai-sampai kamu tergila-gila padanya. Benar-benar mau dengar? Jangan menyesal nanti. Katakan, aku ingin tahu. Yang Simran punya banyak kelebihan. Pengertian dan bijaksana, tidak seperti kamu yang picik. Hanya bisa melaporkan orang lain. Ding Jiawen, aku rasa kamu benar-benar tergila-gila padanya. Apa kamu tidak sadar? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Bukan, Jialin. Aku tidak mengerti apa yang Simran lakukan padamu. Sampai-sampai kamu begitu membencinya. Yang Sinran ini, sama sekali tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kamu tahu siapa mantan pacarnya? Aku tidak peduli siapa mantan pacarnya, yang penting. Sekarang aku adalah pacarnya. Aku harus memberitahumu siapa mantan pacarnya. Tidak peduli kamu mau dengar atau tidak. Karena dia adalah teman baikmu, Sunwo. Apa katamu? Jadi sekarang kamu tahu kenapa aku marah. Dia pernah bersama teman baikmu, sekarang dia bersama kamu. Kakak, kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa tanya langsung ke Sunwo. Silakan masuk. Jiawen, ini laporan analisis Departemen Pemasaran. Dan ini rencana media Departemen Humas untuk semester kedua. Kamu lihat dulu. Dengan bantuanmu, efisiensi mereka meningkat. Kakak, kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa tanya langsung ke Sunwo. Ada apa? Kenapa terus melihatku? Duduk dulu, ada yang mau kutanyakan.
Jangan-jangan si Tuan Besar Jiawen lagi mengalami luka hati dalam percintaan. Atau masalah cinta yang butuh konsultan cinta seperti aku. Untuk membantumu menyelesaikannya. Begini. Aku mau melamar Yang Sinran. Ada Saran? Kenapa? Apa terlalu cepat? Sampai membuatmu kaget seperti ini. Kalau Sinran pasti pingsan. Ini. Bagaimana bisa? Di zaman sekarang. Nikah cepat itu biasa. Contohnya. Aku dan Jialin juga begitu. Menurutmu Sinran bagaimana? Cocok tidak jadi pasangan seumur hidup? Ini sulit dijawab. Pernikahan itu urusan dua orang. Aku sebagai orang lain tidak paham, apalagi. Aku hanya bertemu Sinran 2-3 kali, yang ku tahu. Dia perempuan yang lembut. Aku tidak menganggapmu orang lain. Aku menghargai pendapatmu. Kalau bukan karena bantuanmu, mungkin aku belum bersama Sinran sekarang. Sunuo, bukankah kamu pernah bilang padaku, kamu kenal perempuan yang mirip Sinran? Atau perempuan itu adalah Yang Sinran? Bagaimana mungkin? Tidak. Jiawen, kamu serius? Jangan bercanda seperti ini. Serius? Bagaimana mungkin? Sunuo. Aku selalu menganggapmu sebagai teman baikku. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu, bisakah kau jujur? Dan mengatakan yang sebenarnya padaku sekali saja. Jiawen, aku. Sunuo. Tidakkah kau bisa memberitahuku bahwa dia adalah pacarmu? Dan bahkan cinta pertamamu? Sinran sudah susah payah melewati rasa sakit yang kuberikan padanya. Dan menerima cinta baru. Aku tidak bisa membuatnya terluka lagi. Apakah Jialin yang memberitahumu? Ya. Awalnya aku tidak percaya saat dia baru saja memberitahuku. Tapi setelah melihat ekspresimu tadi, aku percaya semua ini benar. Aku memang mengenal Sinran. Tidak, lalu mengapa kau tidak memberitahuku tentang hal ini? Siapa yang tidak punya cinta pertama? Kau punya, aku juga. Sinran memang cinta pertamaku. Tapi itu hanya perasaan samar. Dari anak muda yang baru merasakan cinta. Sinran dulu adalah gadis tercantik di sekolah menengah kami. Pintar dan sangat disukai banyak orang. Jadi ada banyak sekali pria yang mengejarnya. Lalu, mengapa saat kau melihatnya hari itu, kau pura-pura tidak mengenalnya? Aku tidak pura-pura tidak mengenalnya. Dia mungkin sudah lupa siapa aku. Sejujurnya, cinta pertama kami itu sebenarnya hanya sebuah ketertarikan yang berakhir tanpa kelanjutan. Aku mengenalnya tapi dia mungkin tidak mengenalku. Lalu bagaimana adikku tahu tentang ini? Kurasa kemungkinan besar adalah kakakku yang memberitahunya. Karena tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Jiawen. Dulu mengapa aku tidak mengatakan hal ini? Itu karena aku bersama Jialin. Dan kau menyukai Sinran. Aku tidak inginkan hal ini. Menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu, jadi aku tidak mengatakannya. Pijitula kataannya. Maaf, aku minta maaf, teman, ini salahku, maaf. Tidak apa-apa, Jiawen. Asalkan kau bisa memahamiku. Aku sudah baik-baik saja. Tidak, aku yang terlalu picik. Meskipun kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya. Terus kenapa? Yang penting sekarang aku dan Sinran bahagia bersama. Bukankah itu yang utama? Benar. Tapi aku ingin memberitahumu satu hal. Sinran memang gadis yang sangat baik. Siapapun yang menikahinya pasti akan sangat beruntung. Jadi aku harap kamu harus benar-benar menghargainya. Tunang, tanpa kamu bilang pun, aku akan membuatnya bahagia. Oh ya, tentang yang kita bicarakan tadi. Sebaiknya jangan beritahu dua gadis itu. Kalau mereka tahu, pasti akan ada masalah lagi. Tenang, aku tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Aku sangat paham. Masalah yang kubicarakan tadi, serius, ingat baik-baik. Masalah apa? Lamaran. Kamu kan asisten pribadi sekaligus konsultan cintaku. Jadi kamu harus membantuku merencanakan ini. Bantu aku memikirkan beberapa cara yang pasti berhasil. Rencana lamaran, tolong ya. Aku pasti akan memikirkannya. Tapi beri aku beberapa hari.
3 hari. Aku traktir makan. Kenapa? Kamu tidak lapar? Karena melihatmu saja sudah kenyang, tidak sempat makan. Mana sempat makan? Kamu ini, selain bicara manis, bisa apa lagi? Bisa mencintaimu, menyayangimu, dan merawatmu. Eyo. Andai setiap hari bisa makan bersamamu. Alangkah indahnya. Tapi kayaknya sulit ya. Sebenarnya antara ideal dan kenyataan hanya beda 1 langkah. Asal kamu mau bilang iya. Tidak apa-apa, aku hanya merenung saja. Kamu hari ini bicaranya aneh. Tidak kok, mana ada? Oh ya, kamu tadi bilang mau minta tolong. Apa sih? Kamu masih ingat? Sebenarnya tidak terlalu penting. Cuma ingin kamu temani aku ke toko buku kopi, pilih beberapa buku. Masa sih? Cuma karena beberapa buku? Kamu sampai gelisah tidak bisa tidur? Buku apa ini? Ada sihirnya? Tentu ada sihirnya, ini buku tentang impian yang ajaib. Sudah, tidak usah bercanda, cepat makan. Setelah makan, kita bicarakan nanti. Selamat datang. Hello. Kok sepi banget hari ini? Kan lebih gampang cari bukunya. Buku apa yang ingin Anda cari? Semoga ada di toko kecil kami. Oh ya, datang bu, datang bu. Oh, Gak kelihatan, ternyata kamu romantis juga ya. aku kan emang orangnya romantis. Udah deh kamu. Ada semua, toko kami memang khusus buku-buku sastra. Tapi mungkin butuh waktu untuk mencarinya. Gak apa-apa, kamu urus saja, kami cari sendiri. Oke, terima kasih. Sama-sama. Maaf merepotkan. Gak apa-apa. Hati-hati. Selesai. Kamu hebat, sayang. Ini semua yang kamu mau. Buka aja. Jangan deh. Ini belum dibayar. Gak apa-apa, aku sudah bilang ke pemiliknya. Buku-buku ini pasti kubeli semua. Kalau gitu aku buka ya. Wah, ribet banget. Pasti takut bukunya rusak, jadi gak laku. Makanya dibungkus gini. Enggak kok, buku-buku ini gak ada pembaca lain. Apa ini? Buka yang lainnya. Jawet. Apa ini? Kok bisa? Foto-foto ini merekam setiap langkah kita dari kenal sampai jatuh cinta. Semuanya terukir dalam hatiku, takkan pernah kulupakan. Dari pagi tadi sampai sekarang, semua yang kutunggu. Semua kegugupan dan keraguan. Semua untuk momen ini. Dan semua yang ingin kamu ketahui.
tersembunyi dalam judul-judul buku ini. Katanya setiap orang punya belahan jiwa. Banyak yang tak beruntung, tak pernah bertemu seumur hidup. Tapi kurasa aku beruntung. Yang Shinran. Maukah kau menikah denganku? Maaf Yang Shinran. Aku mungkin terlalu terburu-buru. Aku tidak menyangka reaksimu akan sekeras ini, sungguh maaf. Jangan marah padaku, ya? Aku tidak marah padamu. Aku hanya belum siap secara mental. Shinran. Seumur hidupku, aku pernah punya pacar. Tapi tidak pernah sekuat sekarang ini keyakinanku. Shinran, aku mencintaimu, kamu tahu? Aku tahu. Aku tidak pernah meragukan cintamu padaku. Sama seperti perasaanku padamu. Tapi, karena beberapa alasan, aku benar-benar tidak punya mood untuk menerima perasaan ini. Tenang saja, apapun alasannya. Aku rela menantimu. Sampai hari kamu mau menikah denganku. Perkiala. Terima kasih. Jadi akhirnya aku juga tidak bisa memutuskan. Aku tidak tahu apakah harus menyetujuinya atau tidak. Aku ingin mendengar pendapat kalian. Ran, apalagi yang kamu ragukan? Dengan cara melamar seperti ini, kamu harus menerimanya. Sungguh romantis. Pernikahan tidak hanya butuh romansa, apa yang kamu bicarakan ini. Jawen ini, dia tidak hanya romantis. Kalian lihat, tampan, keluarga baik. Yang paling penting, faktor utama memilih suami. Baik padamu. Lihatlah Jia, betapa baiknya dia pada Ran kita. Pria seperti ini tidak dinikahi. Lalu nikah dengan siapa? Ran tidak seperti kamu yang dangkal. Dia memilih Jawen bukan karena tampan. Apalagi karena dia kaya. Karena mereka berdua saling memahami. Ibu, bagaimana pendapatmu? Begini. Yang lalu, karena ibu bodoh, membuatmu banyak menderita. Jadi kali ini, ibu tidak ingin banyak berpendapat. Terserah kamu. Tapi kita hanya melihat fotonya. Tidak tahu apa-apa selain itu. Lamarannya ini terlalu cepat, ya? Ini kan soal pernikahan. Harus saling mengenal dulu. Kan mau hidup bersama seumur hidup. Bu, bilang sesuatu dong. Kalau menurutku, lama atau tidaknya nggak penting. Yang penting mereka berdua cocok. Nggak boleh asal-asalan. Contohnya aku dan kakekmu dulu. Cuma ketemu sekali langsung cocok, terus nikah. Hidup bersama puluhan tahun. Bahagia sampai sekarang. Wah, nenek, aku nggak nyangka.
Nenek zaman dulu udah bisa nikah kilat ya? Tadi ibumu benar, kali ini kami nggak akan banyak ikut campur. Iya ya, Kon? Ini kan urusan seumur hidup. Harus kamu yang putuskan sendiri. Kakak tahu, pasti kamu masih ragu dengan masa lalumu. Seperti dulu saat kamu bimbang. Apakah mau pacaran dengannya? Iya. Makanya sekarang aku lebih bingung, nggak tahu harus gimana. Tapi karena kalian sudah bersama, dan kamu sudah mencintainya, seharusnya kamu sudah tahu jawabannya. Mungkin kamu memang ingin bersamanya. Cuma masalah waktu saja. Kalau kamu benar-benar mencintainya, ingat-ingat lagi alasannya. Lihat apakah alasan itu cukup untuk meyakinkanmu. Untuk hidup bersamanya selamanya. Jiawen, aku bersyukur ada kamu di sampingku selama ini. Hatiku belum pernah setenang ini sebelumnya. Sedamai ini. Kamu nggak tahu betapa aku ingin kebahagiaan ini berlangsung selamanya. Tapi, kalau kamu tahu masa laluku yang buruk, apa kamu masih mau menerimaku apa adanya? Shinran. Shinran, bisa kita bicara? Masih ada apa lagi yang perlu kita bicarakan? Kamu salah paham. Aku nggak mau berdalih atas kesalahanku di masa lalu. Aku cuma ingin bicara tentang Jiawen. Sebelum Jiawen melamarmu, dia pernah menanyakan hubungan kita. Tapi kamu tenang saja. Aku tidak bilang apa-apa. Aku cuma bilang kita berdua alumni SMP yang sama. Aku kenal kamu tapi kamu sama sekali gak kenal aku. Lainnya gak disebut-sebut sama sekali. Kenapa kamu bilang gitu? Gak tahu Jiawen pernah cerita ke kamu gak? Waktu di Singapura aku udah kenal dia. Jiawen itu beneran orang baik. Dia baik hati dan gak punya sifat sok kaya kayak anak orang kaya lainnya. Yang paling penting, cintanya ke kamu tulus banget. Aku gak mau masa lalu kita berdua bikin dia salah paham sama kamu. Dan ngaruhin hubungan kalian berdua. Sunwoo, kamu pikir kamu siapa? Dasar apa kamu tentuin aku harus sama cowok yang mana? Aku tahu. Aku tahu luka yang aku sebabin ke kamu dulu gak bisa diperbaiki. Aku juga gak minta kamu bisa maafin aku tapi satu-satunya yang bisa aku lakuin. Satu-satunya yang aku harapin juga. Aku harap kamu bisa lupain masa lalu kita. Mulai lagi dari awal. Soalnya sekarang kebahagiaan udah ada di depan mata kamu. Aku gak mau kamu gampang kehilangan lagi. Soalnya aku juga pengen kamu harus bahagia. Jaga diri Shinran.
Halo Jiawen. Halo, aku tebak kamu di mana ya? Udah nggak usah nebak aku di rumah, kamu masih sibuk? Sibuk banget sampai nggak tahu arah. Ini di mana sih? Kayaknya aku nyasar. Hah, kamu kan lagi dinas luar kota? Kok bisa nyasar? Nggak bawa sopir? Kan ada GPS atau apa? Buka HP kamu, cek deh. Gimana nih? Kamu main serigala datang lagi ya? Kalau gini terus aku nggak mau peduliin kamu, lo denger nggak? Jangan-jangan aku nggak berani lagi. Bahas yang serius dikit. Aku nggak tahu nanti pulang jam berapa. Mungkin nggak bisa makan malam sama kamu. Nggak apa-apa, yang penting kerjaan, denger nggak? Nggak boleh gitu, aku kasih tahu. Malam ini aku harus ketemu kamu. Aku tinggal 5% baterai aja nih. Aku butuh kamu buat nge-charge aku. Gimana dong? Aku mikir dulu ya. Gini aja, kalau selesai sebelum jam 8 malam, datang ke aku. Kalau udah malam kamu pulang aja dulu. Besok pagi-pagi banget, aku pasti bawa power bank buat kamu. Oke? Nggak bisa, beneran nggak bisa. Kalau nggak ada kamu, aku nggak bisa tidur malam ini. Oke deh, janjian, ketemuan jam 7:30 malam di tempat biasa. Cara. Sebentar. Halo? Aku pengen banget ngecilin kamu. Terus masukin ke kantong. Lalu bawa pulang. Jadi kita bisa terus bersama setiap saat. Sebenarnya kamu gak perlu ngecilin aku. Kalau mau bawa aku pulang, ya nikahin aja aku.